Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andilisa Damianti, mahasiswi Universitas Megareski Prodi S1 Farmasi Ali Jenjang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mid semester saya, yaitu mata kuliah kimia klinik, di mana pada video ini mencangkup 5 poin penting pemeriksaan spesimen, yaitu spesimen sperma, spesimen feses, spesimen urin, spesimen sputum, dan terakhir spesimen darah. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, jangan lupa like dan subscribe video ini. Spesimen sperma. Sperma atau spermatozoa merupakan sel gamet dari laki-laki yang memiliki panjang keseluruhan 50-60 mikrometer. Terdapat 3 bagian, yaitu bagian kepala, bagian tengah atau leher, dan bagian ekor. Spermatozoa diproduksi oleh testis, sedangkan cairan seminalis diproduksi oleh kelenjar di sepanjang saluran reproduksi pria, yaitu kelenjar vesicula seminalis, kelenjar prostat, kelenjar bulbouretralis, dan kelenjar uretra. Terdapat 5 cara pengambilan spesimen sperma, yaitu masturbasi, coitus interruptus, coitus kondomatosus, vibrator, dan reflux pasca senggama. Masturbasi adalah cara pengambilan sperma dengan menggosok penis secara berulang-ulang hingga tegang, kemudian pada saat klimaks sperma akan keluar. Coitus interruptus merupakan cara pengambilan sperma dengan cara menyela atau menghentikan hubungan saat sperma akan keluar. Meskipun cara ini telah banyak digunakan untuk pengambilan sampel sperma, namun hasil yang didapat kurang dapat dipertanggungjawabkan, terlebih lagi apabila hasil pemeriksaan menunjukkan sel sperma berada di bawah kadar normal atau oligosperma. Coitus kondomatosus. Dengan alasan apapun, pengambilan sperma menggunakan kondom dengan menampung air mani sangat tidak dianjurkan, karena pada permukaan kondom terdapat zat yang bersifat spermisidal, yaitu melemahkan atau membunuh sel sperma. Vibrator. Terdapat berbagai macam ukuran, terbuat dari plastik dengan permukaan yang halus dan digerakkan dengan baterai dengan gerakan yang lembut. Alat ini kemudian ditempelkan pada penis sehingga akan menghasilkan rasa sensasi seperti pada saat masturbasi. Dengan vibrasi yang lama diharapkan sperma akan keluar. Reflux pasca senggama, yaitu dengan mengambil cairan sperma yang ada di dalam vagina. Cara ini tidak dianjurkan karena memerlukan cairan fisiologis untuk pembilasan, serta cairan sperma telah terkontaminasi dengan sekret vagina sehingga hasil pemeriksaan tidak dapat menunjukkan keadaan yang sesungguhnya. Beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengambilan spesimen sperma. Yang pertama adalah puasa seksual 2-7 hari, tidak menggunakan wadah yang terbuat dari logam, plastik, ataupun karet. Yang ketiga, pemeriksaan maksimal 1 jam. Kemudian penyimpanan tidak boleh di bawah 20 derajat Celcius dan tidak boleh lebih dari 40 derajat Celcius. Adapun penyakit-penyakit yang berhubungan dengan pengambilan spesimen sperma yaitu leukositospermia, yaitu kondisi ketika ditemukan adanya sel darah putih dalam air mani. Nekrosospermia adalah kondisi ketika sel sperma mati atau tidak melakukan pergerakan. Teratosospermia merupakan kondisi ketika sel sperma menunjukkan bentuk yang tidak normal seperti kepala atau ekor lebih dari satu. Pengobatan yang dianjurkan yaitu kurangi minum minuman beralkohol, olahraga secara teratur, tidak merokok, dan batasi penggunaan ponsel. Adapun nilai normal sampel spesimen sperma, yaitu jumlah sel sperma dalam air mani normal, yaitu 39-926 juta sel. Volume air mani normal, yaitu 1,5 sampai 7,6 mili. Konsentrasi sel sperma dalam air mani yaitu 25 sampai 259 juta per mili. Morfologi sel sperma yaitu 4 sampai 48%, sedangkan mortalitas sel sperma normal yaitu 32 sampai dengan 75%. Pemeriksaan feses adalah cara pengambilan feses dengan menggunakan sampel feses sebagai bahan pemeriksaan. Hal ini bertujuan untuk
mendeteksi adanya bakteri pada feses seperti Salmonella, Escherichia coli, Staphylococcus, Shigella, dan lain-lain. Adapun indikasi pemeriksaan yang pertama adanya konstipasi atau diare, adanya ikterus, gangguan saluran pencernaan, penyakit gastrointestinal, dan adanya darah dalam tinja. Adapun syarat-syarat pengumpulan yang pertama adalah diperiksa 30-40 menit sejak feses dikeluarkan. Apabila ditunda maka sampel disimpan dalam lemari es. Yang kedua, tidak boleh menelan bismut, barium, dan minyak dalam 5 hari sebelum pemeriksaan. Kemudian diambil dari tempat yang paling yakin memberikan kelainan. Setelah itu paling baik adalah defekasi sendiri atau rectal torture. Kemudian pada kasus konstipasi diberikan salin satartik terlebih dahulu. Pada kasus oksiuris dapat digunakan objek Scott tape dan objek gelas. Penyimpanan feses tahan kurang dari 1 jam pada suhu ruang. Apabila lebih dari 1 jam maka dapat digunakan media transport seperti Pepton water. Pada saat kurang dari 24 jam berada pada suhu ruang dan pada saat lebih dari 24 jam disimpan pada suhu 4 derajat Celcius. Waktu pengambilan feses. Feses yang paling baik digunakan adalah feses yang masih dalam keadaan segar. Untuk waktu pengambilan feses terdapat tiga cara pengambilan feses. Yang pertama adalah pengambilan feses pada orang dewasa, pengambilan feses pada orang dewasa yang tidak mampu defekasi sendiri. Yang ketiga, pengambilan feses pada bayi. Untuk pengambilan feses pada orang dewasa, adapun prosedurnya yang pertama menjelaskan prosedur kepada pasien dan meminta persetujuan tindakan. Yang kedua, menyiapkan alat dan bahan. Yang ketiga, mencuci tangan dan memakai handscoon. Kemudian meminta pasien untuk defekasi sendiri pada pispot, hindari kontak dengan urin. Kemudian setelah itu mengambil feses dengan menggunakan alat, kemudian dimasukkan ke dalam wadah yang tertutup dan terbungkus. Selanjutnya adalah observasi warna, konsistensi, lendir, darah, telur cacing, dan parasit yang ada dalam feses. Yang kemudian membersihkan alat-alat bekas pengambilan feses, lalu melepas handscoon dan mencuci tangan. Setelah itu memberikan label pada wadah dan melakukan pendokumentasian. Prosedur pengambilan feses pada orang dewasa yang tidak mampu defekasi sendiri, yaitu yang pertama mendekatkan alat dan bahan, yang kedua menjelaskan prosedur kepada pasien dan meminta persetujuan tindakan, yang ketiga adalah mencuci tangan, yang keempat memasang perlak pengalas, kemudian melepas pakaian bawah pasien dan mengatur posisi pasien, yaitu dorsal recumbent. Setelah itu memakai handscoon, kemudian telunjuk diberi vaselin lalu dimasukkan ke dalam anus melalui arah atas, kemudian diputar kiri dan kanan hingga feses teraba. Setelah itu dikeluarkan secara perlahan dan feses dimasukkan ke dalam wadah yang tertutup dan terbungkus. Kemudian anus dibersihkan dengan menggunakan kapas lembab dan dikeringkan menggunakan tisu, melepas sarung tangan, dan merapikan pasien serta melakukan pendokumentasian. Pengambilan feses pada bayi, yang pertama menjelaskan prosedur pada ibu bayi dan meminta persetujuan tindakan. Yang kedua, menyiapkan alat dan bahan. Yang ketiga, memantau feses yang dikeluarkan bayi pada popok, hindari kontak dengan urin. Kemudian cuci tangan dan pakai handscoon. Setelah itu mengambil feses dengan menggunakan alat lalu dimasukkan ke dalam wadah yang tertutup dan terbungkus. Kemudian observasi warna, konsistensi, larutan, lendir, telur cacing, dan parasit yang ada dalam sampel. Kemudian buang alat bekas pengambilan feses, cuci tangan, dan memberikan label pada wadah untuk segera dikirim ke laboratorium. Setelah itu lakukan pendokumentasian.
Penyakit yang berhubungan dengan pemeriksaan spesimen feses salah satunya adalah penyakit askariasis. Pada penderita askariasis berat, kemungkinan besar akan ditemukan adanya cacing pada saat batuk, muntah, ataupun buang air besar. Cacing-cacing ini dapat keluar melalui mulut atau lubang hidung. Jika ini terjadi, maka bawa cacing segera ke dokter untuk diidentifikasi sehingga dokter dapat memberikan pengobatan antibiotik yang sesuai. Adapun gejala-gejala yang ditimbulkan yaitu pada fase awal adalah infeksi menetasnya telur cacing yang masuk ke dalam tubuh sehingga menimbulkan gejala seperti demam, diare, dan sesak napas. Fase ini berlangsung selama 21 hari. Untuk pada fase lanjut, larva-larva telah berpindah dari usus dan berkembang menjadi cacing-cacing dewasa. Gejala yang dapat dirasakan adalah sakit perut, mual, muntah, diare, atau timbulnya darah pada tinja. Pada umumnya, infeksi askariasis ringan dapat sembuh dengan sendirinya, hanya infeksi dengan gejala yang memerlukan pengobatan. Biasanya dokter memberikan obat seperti albendazol dan mebendazol yang diminum selama 1-3 hari untuk membunuh cacing dewasa. Apabila cacing-cacing telah berkembang biak dalam jumlah banyak, maka dokter akan menyarankan untuk operasi pengangkatan cacing-cacing dan memperbaiki organ-organ yang telah mengalami kerusakan. Adapun faktor-faktor pencetus penyakit askariasis yang pertama usia. Pada usia anak-anak umur 10 tahun adalah usia yang paling rentan terkena penyakit askariasis. Hal ini dikarenakan pada usia ini anak-anak paling lama rentan terkena dengan kotoran dan tanah. Yang kedua adalah cuaca yang hangat. Negara-negara berkembang merupakan salah satu tempat bertumbuhnya penyakit askariasis dengan cuaca yang hangat di sepanjang tahun. Yang ketiga, sanitasi yang buruk. Pada negara-negara berkembang sering ditemukan adanya area dengan feses dapat kontak dengan tanah. Spesimen darah adalah serangkaian pemeriksaan menggunakan sampel darah yang didapat pada bagian tubuh tertentu atau dapat pula dengan menusuk ujung jari tangan menggunakan alat khusus. Tujuan dari pemeriksaan ini untuk mendeteksi adanya penyakit, mendiagnosis suatu penyakit, mendeteksi adanya keracunan atau zat asing yang masuk dalam tubuh, dan dapat pula digunakan untuk pemeriksaan kesehatan secara rutin. Adapun cara pengambilan spesimen darah dibagi atas dua, yaitu dengan darah kapiler dan darah vena. Darah kapiler pada orang dewasa dapat ditemukan pada ujung jari tangan ataupun anak daun telinga, sedangkan pada bayi dapat didapat di tumit ataupun ujung jari kaki. Tata cara pengambilan spesimen darah kapiler. Yang pertama, bersihkan daerah penusukan dengan menggunakan kapas beralkohol 70%, kemudian biarkan hingga kering. Setelah itu, pegang tempat yang akan ditusuk agar tidak bergerak. Lalu tusuk menggunakan lenset steril, perlahan-lahan kemudian tarik darah sesuai dengan volume yang diperlukan. Setelah itu lepas lenset steril dengan perlahan dan tutupi bagian penusukan dengan menggunakan kapas beralkohol hingga darah berhenti keluar. Yang kedua adalah darah vena. Darah vena pada orang dewasa dapat dipakai salah satu vena dalam fossa cubiti, sedangkan pada bayi dapat digunakan vena jugularis superficialis. Adapun tata cara pengambilan darah vena yaitu yang pertama adalah ikat lengan dengan menggunakan turniket, kemudian kepalkan tangan. Yang kedua adalah tentukan vena mana yang akan ditusuk, lalu bersihkan dengan menggunakan kapas beralkohol 70%. Tusuk dengan menggunakan disposable siringnya dengan menggunakan sudut 30 derajat. Setelah darah keluar, maka ubah sudut disposable menjadi 45 derajat. Dan tarik darah dengan perlahan sampai volume yang diperlukan. Setelah volume cukup, buka karet pengikat turniket, kemudian tempelkan kapas beralkohol pada tempat penusukan, lalu tarik jarum dengan perlahan. Biarkan kapas beralkohol berada di tempat tusukan, kemudian lengan ditekuk atau dilipat dan biarkan hingga darah berhenti mengalir.
Pindahkan darah dari disposable ke wadah yang berisi antikoagulan yang disediakan, kemudian digoyangkan secara perlahan hingga tercampur. Jika spesimen ini ingin tetap dalam spoid, maka darah dihisap kemudian dengan spoid yang sama dihisap pengawet antikoagulan. Pengawet yang digunakan dalam spesimen darah yaitu etaheparin berdaya seperti antitrombin, natrium sitrat, dan campuran amonium. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengambilan spesimen darah yaitu suhu, cahaya, pelabelan, pengemasan, dan transportasi. Adapun penyakit-penyakit yang berhubungan dengan pengambilan spesimen darah salah satunya adalah penyakit tifoid. Gejala penyakit demam tifoid pada masa awal infeksi sangat tidak khas sehingga dokter dalam pengobatannya menggunakan terapi secara empiris. Penegakan diagnosis demam tifoid dengan melakukan pemeriksaan laboratorium mutlak diperlukan. Beberapa parameter yang diperlukan dalam penegakan diagnosis yaitu gambaran darah tepi, kultur bakteri dari darah ataupun dari feses atau dapat pula dari urin ataupun sumsum tulang, pemeriksaan serologis, dan pemeriksaan molekuler dengan menggunakan polimerase chain reaction. Adapun faktor pencetus dari penyakit tifoid ini adalah bakteri Salmonella typhi yang terdapat pada makanan atau minuman yang terkontaminasi. Adapun gejala-gejala yang ditimbulkan adalah demam, nyeri punggung, menggigil, mudah lelah, lesu, mual, kemudian pengobatan yang diperlukan yaitu terapi antibiotik seperti asitromisin, ciprofloxacin, dan ceftriaxone, penambahan asupan cairan nutrisi, tirabaring, serta menjaga kebersihan dalam tubuh. Spesimen sputum. Sputum adalah lendir atau materi lainnya yang dibawa dari paru-paru, bronkus, atau trakea yang mungkin dimuntahkan, ditelan, atau dibatukkan. Kata sputum berasal dari bahasa Latin yang berarti meludah ataupun dahak. Adapun tata cara penanganan spesimen sputum yang pertama dilakukan pada ruangan yang terbuka dan jauh dari keramaian. Yang kedua, pasien dibiarkan berdiri atau duduk dengan badan agak condong ke depan. Sebelum pengambilan dahak, hendaknya pasien melakukan kumur-kumur terlebih dahulu. Yang ketiga adalah pasien diharapkan batuk sekuat-kuatnya hingga dahak terasa keluar dari dada bukan dari tenggorokan. Terdapat 3 waktu pengambilan spesimen sputum. Yang pertama dahak semalam, yang kedua dahak sewaktu, dan yang ketiga adalah dahak pagi. Dahak semalam adalah dahak yang dikumpulkan pasien pada saat di rumah kemudian keesokannya dibawa ke laboratorium untuk diperiksa. Dahak pagi adalah dahak yang dihasilkan pada saat pasien bangun pagi. Yang ketiga adalah dahak sewaktu, adalah dahak yang dihasilkan pada saat pasien melakukan pemeriksaan kunjungan. Penanganan spesimen untuk pemeriksaan mikrobiologi terdapat 5 poin penting, yaitu pengambilan, penampungan, penyimpanan, pemberian label, dan pengiriman spesimen. Untuk pengambilan, waktu dan tata cara pengambilan sangat menentukan hasil pemeriksaan. Waktu dan tata cara yang baik maka dapat menghasilkan hasil pemeriksaan yang baik pula. Pada kasus seperti penderita pneumonia, diharapkan untuk batuk sekuat-kuatnya atau dapat pula diberikan nebulizer atau obat-obat ekspektoransia untuk merangsang pengeluaran dahak. Yang kedua, penampungan. Dahak disimpan dalam wadah yang telah disediakan yang telah memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Adapun penyimpanan adalah menggunakan wadah yang steril atau bersih pada spesimen yang mengandung patogen berbahaya, maka wadah diberikan label high rise dan ditutup rapat-rapat. Hal ini digunakan untuk melindungi spesimen agar tidak rusak dan tidak menulari klinisi. Contohnya adalah spesimen yang diduga mengandung Mycobacterium tuberculosis, pemberian label dan pengiriman spesimen. Adapun pada pengiriman spesimen terdapat surat pengantar, yaitu terdiri dari tanggal pengambilan spesimen, nama pasien, diagnosis, jenis spesimen yang diambil,
volume spesimen, nama dan tanda tangan pengambil spesimen, kemudian riwayat penggunaan obat-obatan dan lama waktu pemakaian obat-obatan tersebut. Hal-hal yang terdapat pada formulir permintaan pemeriksaan, yang pertama adalah tanggal pemeriksaan, yang kedua identitas pasien meliputi nama, jenis kelamin, dan umur, yang ketiga diagnosis, keempat obat-obatan dan lama waktu pemakaian obat tersebut, kemudian jenis spesimen, volume spesimen, dan tempat pengambilan spesimen, kemudian pemeriksaan lab yang diminta, lalu nama pengambil spesimen, serta media transport dan pengawet yang digunakan. Penyimpanan spesimen. Semua spesimen harus dikirim ke dalam laboratorium secepat mungkin setelah pengambilan. Bila hal ini tidak dapat dilakukan, maka spesimen disimpan dalam lemari es dengan suhu 2-8 derajat Celcius, jangan lebih dari 1 malam. Jika tidak ada lemari es dan penundaan pengiriman sekitar lebih dari 3 jam, maka dapat diberikan pengawet, yaitu campuran 1% CPC dan 2% sodium klorid. Penyakit yang berhubungan dengan pemeriksaan spesimen sputum, yaitu salah satunya adalah penyakit pneumonia. Pneumonia adalah kondisi di mana seseorang mengalami infeksi yang terjadi pada kantung udara dalam paru-paru. Infeksi yang ditimbulkan pneumonia bisa terjadi pada salah satu atau kedua sisi paru-paru. Pada kantung udara terdapat cairan atau dahak. Infeksi virus, bakteri, dan jamur merupakan penyebab utama penyakit pneumonia. Adapun gejala yang dapat terjadi pada penyakit pneumonia adalah nyeri dada saat bernafas ataupun batuk. Yang kedua, batuk berdahak. Yang ketiga, mudah lelah, demam dan menggigil, sesak nafas, dan gangguan kesadaran pada pasien berusia lebih dari 65 tahun. Selain pemeriksaan sputum untuk diagnosis pneumonia, dapat pula dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan lain seperti pulse oximetry untuk mengetahui kadar oksigen dalam darah, ronsen dada untuk mengidentifikasi kondisi paru-paru dan luas area paru-paru yang mengalami infeksi. CT scan adalah untuk melihat kondisi paru-paru lebih detail. Kultur cairan pleura adalah untuk mengidentifikasi kuman penyebab infeksi. Tes urin untuk mengidentifikasi adanya bakteri Streptococcus pneumonia pada urin. Faktor pencetus penyakit pneumonia adalah disebabkan oleh bakteri Streptococcus pneumonia atau Staphylococcus aureus. Virus pneumonia dapat ditularkan melalui udara. Penderita pneumonia menyebarkan kuman saat bersin atau batuk yang melalui droplet. Pengobatan pneumonia. Pada kasus pneumonia yang masih tergolong ringan, pengidap tidak perlu dirawat di rumah sakit, namun harus menghabiskan obat-obatan antibiotik yang diberikan oleh dokter. Selain itu, pengidap juga dianjurkan untuk melakukan hal-hal berikut agar gejala pneumonia bisa cepat mereda. Yang pertama adalah minum paracetamol atau ibuprofen untuk mengurangi nyeri dan demam. Kedua, jangan mengkonsumsi obat batuk karena obat-obat tersebut dapat menahan pengeluaran dahak sehingga dahak yang dihasilkan akan kurang. Untuk mengurangi gejala batuk dapat dilakukan dengan minum air hangat yang dicampur dengan jeruk nipis dan madu. Berhenti merokok karena merokok akan memperparah penyakit pneumonia. Spesimen urin. Urin adalah hasil penyaringan darah oleh ginjal yang dikeluarkan melalui saluran kemih yang merupakan salah satu sistem urinari. Adapun tujuan dari pemeriksaan spesimen urin, yang pertama adalah tes kehamilan, yang kedua mengetahui zat asing, ketiga perkembangan penyakit, keempat melakukan diagnosis penyakit, kelima mengetahui gejala penyakit, dan yang keenam pemeriksaan kesehatan secara rutin. Adapun jenis pengambilan spesimen urin, yang pertama urin pagi pertama, urin pagi kedua, urin sewaktu, dan urin 24 jam. Pada pemeriksaan urin 24 jam, pasien diharapkan mengeluarkan urin pagi pertama terlebih dahulu. Catat tanggal dan waktunya, kemudian pengeluaran urin pada periode selanjutnya akan ditampung.
Pada pasien yang ingin buang air besar, maka diharuskan untuk mengosongkan kandung kemih terlebih dahulu. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kehilangan urin dan terkontaminasinya antara feses dan urin pada wanita. Keesokan harinya tepat 24 jam sesuai dengan tanggal dan waktu yang tercatat pada wadah pengumpulan urin diberhentikan. Selama periode pengumpulan sebaiknya urin didinginkan sampai selesai periode pengumpulan urin tersebut. Penanganan urin. Urin yang sudah ditampung sebaiknya segera diperiksakan karena jika dibiarkan lebih dari 2 jam maka akan terkontaminasi dan dapat mengubah struktur serta morfologi dari urin tersebut sehingga hasil pemeriksaan dapat menunjukkan positif atau negatif palsu. Pengawetan spesimen urin, perubahan yang terjadi pada urin akibat penundaan pemeriksaan dapat terjadi karena adanya perkembangbiakan bakteri yang dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan. Mengawetkan spesimen secara fisik dapat dilakukan dengan metode yang rutin digunakan, yaitu pendinginan dengan suhu 2-8 derajat Celcius yang dapat mengurangi pertumbuhan dan metabolisme dari bakteri tersebut. Mengawetkan spesimen juga dapat dilakukan secara kimia yang bersifat bakterisidal, menghambat urease, dan mengawetkan unsur-unsur dalam bentuk sedimen. Adapun penyakit-penyakit yang berhubungan dengan pemeriksaan spesimen urin, salah satunya adalah infeksi saluran kemih. Untuk diagnosis infeksi saluran kemih, biasanya dokter menyarankan beberapa pemeriksaan seperti urinalisasi atau pemeriksaan sampel urin untuk memeriksa sel darah putih, sel darah merah, nitrit, dan bakteri yang ada dalam urin. Yang kedua, kultur urin untuk menentukan jenis bakteri dalam urin. Setelah mengetahui jenis bakteri penyebab infeksi, maka dokter dapat meresepkan antibiotik yang pas untuk mengobati infeksi tersebut. Pengobatan infeksi saluran kemih dapat diobati dengan obat-obatan yang bergantung dari penyebab infeksi tersebut. Untuk infeksi sederhana, biasanya dokter meresepkan ampicillin, levofloxacin, ceftriaxone, ciprofloxacin, dan lain sebagainya. Apabila terdapat rasa sakit dan terbakar, dapat menggunakan obat-obat seperti fenazopiridin. Keluhan yang biasa terjadi pada penderita infeksi saluran kemih, yang pertama urin tampak keruh, yang kedua sensasi terbakar pada area tempat keluarnya air seni atau buang air kecil, ketiga sering merasa ingin buang air kecil, keempat sering buang air kecil dalam jumlah yang sedikit, kelima nyeri pada panggul, keenam air seni atau urin berwarna merah atau kecoklatan. Faktor pencetus dari infeksi saluran kemih salah satunya yaitu tidak membersihkan kelamin dengan benar, kurang minum air putih, penyakit batu ginjal, penggunaan alat kontrasepsi, dan pemasangan kateter sebagainya. Itulah penjelasan singkat saya mengenai beberapa pemeriksaan spesimen. Semoga apa yang saya paparkan dapat menjadi ilmu bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.